Satu. Bapak-bapak, selamat malam. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada para sesepuh, bini sepuh DPD Matra Kabupaten Lamongan yang kami hormati Bapak Ketua DPD Matra Kabupaten Lamongan, yang kami hormati para wakil ketua yang membidangi Tosan Aji, yaitu Bapak Gus Nur Polis, yang kami hormati para anggota yang pada malam hari ini sudah hadir di Sekretariat Matra Kabupaten Lamongan. Kami ucapkan selamat datang, selamat berbahagia di tempat yang biasanya kita gunakan berkumpul setiap hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang pada malam hari ini kelihatannya segar bugar, termasuk ini yang mengiringi Kalila Laras Indonesia yang dipimpin oleh Ki Suratno dari Dusun Tuwiri, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, yang selalu setia bersama kegiatan Matra, baik itu sehari-hari maupun di malam minggu seperti ini. Baiklah, kami sangat bangga kepada semua pengurus yang telah hadir dan anggota yang pada malam hari ini bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh Matra DPD Kabupaten Lamongan. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Susunan acara pada kegiatan malam hari ini yaitu pembukaan yang saya buka sendiri ini, kemudian nanti ada sambutan dari Bapak Ketua DPD Matra Kabupaten Lamongan, dilanjutkan dengan dialog, istilahnya dialog santai, membahas masalah Tosan Aji yang akan disampaikan oleh beliau Wakil Ketua Bidang Tosan Aji, yaitu Gus Nur Polis. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada grup Kalila Laras Indonesia yang selalu setia mendampingi kegiatan Matra di Kabupaten Lamongan. Baik, saya perkenalkan, saya adalah Sekretaris Matra Kabupaten Lamongan. Nama saya Sudin Ari. Saya asli dari Gresik, tetapi sudah menjadi warga Lamongan, dan saya sekarang juga berdomisili di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Karanggeneng, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Kemudian yang kedua adalah sesepuh dari Matra
yaitu Abah Mahfud yang beliaunya tinggal di Lamongan Kota. Selamat malam Abah Mahfud. Kemudian Bapak Iswa Yono, beliau adalah membidangi ekonomi kreatif di Dewan Pengurus Daerah Matra Kabupaten Lamongan. Selanjutnya yang memakai ikat kepala atau belangkon warna putih, beliau adalah Gus Nur Kholis, Wakil Ketua yang membidangi Tosan Aji yang ada di Matra. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Bapak Ketua, kami persilakan menempati sini. Oh sudah tadi, Abah Mahfud, beliau adalah sesepuh dan pendekar Matra yang juga guru besar dari Pagar Nusa. Beliau ini selalu melalang buana dari ujung utara sampai ujung selatan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Saya ucapkan tetap sehat selalu dan kompak dalam setiap kegiatan Matra bisa menghadiri. Baik, selanjutnya akan Bapak Ketua dipersilakan di depan gamelan sama beliau Gus Nur yang akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana merawat, bagaimana memiliki, bagaimana cara mengagem Tosan Aji yang baik dan benar, maka beliaulah ahlinya. Kami persilakan Bapak Ketua Kanjeng Tumenggung Harun Setiawan Dirjo Kusumo. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ketua, monggo. Sama Gus Nur, Wakil Ketua Bidang Tosan Aji, ngobrol-ngobrol bareng. Monggo Gus Nur, sambil kita mendengarkan kelenengan. Oh boleh. Ini matur suwun Bapak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Puji syukur alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pertama-tama Ketua DPD Matra Kabupaten Lamongan, Kanjeng Tumenggung Harun Setiawan Dirjo Kusumo, atau biasa kalau pulau manggil Rumiyin Omiwan. Kami hormati Sekretaris DPD Matra Kabupaten Lamongan, Bapak Sutekno Ari. Kami hormati pula sesepuh Matra juga, Dewan Khos Pakar Nusa Jawa Timur, Abah Mahfud. Kepada Kidalang, beliau ini dulu abahnya itu kesukaan saya dari kecil. Apa aku nggih, leres ya? Nggih, pimpinan nomor niki Kalila Taras Indonesia, alhamdulillah, yang selalu aktif di Sekretariat Matra. Kami hormati pula dumateng Ketua Bidang UKM Pak Is, ternyata deket dalemi kalau disatukan atau dipertemukan di Matra. Semua tamu undangan dan selamat datang.
Perkenalkan, nama saya Nur Kolis, mungkin sebagian udah tahu, asli Lamongan, Dusun Keset, Desa Sidorejo, Patung ke Utara. Rumah saya dekat Balai Desa Sidorejo. Di sini posisi saya sebagai bagian dari Matra Lamongan, yaitu membidangi di seni Tosanaji. Sedikit saya menguraikan atau kita belajar bersama. Syukur alhamdulillah dengan adanya Matra di Kabupaten Lamongan, secara otomatis insya Allah untuk seni dan budaya, terutama gending-gending, campur sari, wayang, dan salah satunya juga Tosanaji akan terangkat lagi ke permukaan, akan kita perkenalkan khususnya di warga Lamongan, Jawa Timur, dan insya Allah Indonesia. Tosanaji atau biasanya khususnya keris, setiap warga Lamongan saya selalu keliling, kebanyakan beliau eyang-eyangnya, Pak D-nya, orang tuanya itu punya. Cuma generasi sekarang anak turunnya itu diliputi karena kekurang paham atau belum tahu, akhirnya takut untuk nguri-nguri budaya yang adiluhung. Jadi saya pernah berjumpa sama beberapa seusia. Katanya kalau nyimpen keris itu ada pantangan, ada ketakutan, ada nanti rezekinya seret, ada nanti rumah tangganya bisa keganggu dan segala macam. Yang itu semua memang ada bagian dari itu, tapi kebanyakan memang novel pengetahuan itu dibumbui dengan mitos-mitos. Kalau kita memahami sesungguhnya keris itu berenergi positif. Karena apa? Karena cara pembuatan itu didahului kalau empu-empu dulu dengan tirakat, dengan puasa, dengan menyebut nama Gusti yang sama. Saya kira yaitu keyakinan masing-masing kepada keberadaan Gusti yang kuasa, sehingga di dalam keris itu mengandung kekuatan-kekuatan gaib atau mistis yang insya Allah tujuannya positif. Jadi kita tinggal mengedukasi, memberi pemahaman kepada semua masyarakat, terutama anak-anak kita, bahwa keris ini nggak perlu ditakutin. Apalagi ada istilah awal-awal dulu bahwa kalau saya ingat betul di desa saya waktu masuk dulu, ya begitu itulah Dusun Keset, sebagian yang tahu, ada ustadznya itu baru, karena itu kan seperti ini, Nun Sewu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah dawuh bahwa ziarah dulu itu dilarang oleh Kanjeng Nabi karena keimanan itu masih tipis, sehingga dikhawatirkan dengan ziarah kubur maka seseorang itu bisa syirik. Tapi setelah itu dengan perkembangan keimanan, keilmuan, diizinkan, bahkan disunahkan untuk ziarah kubur. Lah begitu juga keris, kalau kita belum paham, kebanyakan itu diliputi rasa takut. Di dalam keris itu mengandung kekuatan-kekuatan yang itu seakan-akan mengganggu kehidupan kita, padahal itu tidak ada sama sekali kalau menurut keyakinan dan praktek saya di lapangan. Nuwun sewu. Iya Gus, ya. Monggo Pak Ari. Terus gini Gus, saya ini tanya, apakah menyimpan keris, iya kan, itu juga seperti tadi yang pernah Gus sampaikan tadi, apakah mempengaruhi bagi orang, atau memang begini, harus sejalan, harus orang itu cocok apa enggak memakai atau memiliki keris tertentu itu? Mohon dijelaskan Gus. Oh nggih. Ini menurut saya pribadi sendiri dengan berdasarkan pengalaman, sesungguhnya kembali lagi kepada keyakinan kita bahwa innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan kalau didasari dengan niat yang baik, dengan media apapun itu, kalau itu untuk hal positif akan menunjang. Khususnya keris ya. Keris dulu itu kan kebanyakan kalau kita baca sejarah, sekarang serba mudah, bisa di googling awal mula pembuatan keris, seorang raja atau ratu memesan keris ke empu. Kebanyakan empu-empu dulu itu kan ahli tirakat, agamawan, dan paham akan spiritualitas ya. Jadi di situ kalau kerisnya pasti positif. Saya meyakini energinya positif.
Jadi kalau ada cerita mungkin ditambahi, kalau setelah saya bawa keris ini ke rumah, kok malam-malam gerak sendiri, ada suara sendiri segala macam. Saya meyakini kalau keris itu dirawat dengan sebaik-baiknya, ibaratnya kita punya barang kelangenan kesayangan yang dirawat sebaik-baiknya, itu akan menunjang kekuatannya. Kalau kita meyakini itu, kalau di kita itu nggak di ini Pak Ardi, nun sewu ya. Kalau di kita di Tosan Haji itu hal bab niku sebagai bonusnya. Kita itu lebih memandang estetika, keindahan dan keunikan dari keris itu. Kalau zaman dulu bisa membuat hal semacam itu yang luar biasa dari besi-besi yang terpilih, otomatis itu akan mengandung hal baik. Jadi intinya apakah kita harus menyesuaikan energi dari Tosan Haji itu, atau memang kita harus memilih mana yang cocok buat diri kita sebagai ageman? Oh nggih. Biasanya kita itu memilih sesuai dengan niat kita. Misalnya tujuan begini, kalau di kita ada yang berkaitan dengan bisnis, dengan dagang, ada keyakinan orang lebih condong memilih Om Yang Jimbe misalnya. Kalau untuk kederajatan, wahyu tumurun, itu pamornya berdasarkan pamor dan ini. Kalau untuk ageman kependekaran atau pakar diri segala macam, keris jangkung, biar menjangkung ya energinya, itu bagian dari ini kemauan. Nah, itulah. Jadi aneka ragaman nama-nama dari keris itu memang memiliki atau mewakili dalam suatu kegiatan tertentu, Gus ya. Nggih, leres. Oke, terima kasih Gus. Untuk sesi pertama kita lihat dulu sambil mendengarkan kelenengan. Monggo Pak Suratno, monggo.
Baik, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai tosan haji. Ini Gus, ini yang saya tanyakan lagi biar saudara-saudara kita bisa lebih memahami mengenai nama keris tertentu. Iya. Terus seperti ini Gus ya. Umpama orang yang kelahiran apa Gus biasanya menggunakan bulan apa, menggunakan neptunya hari. Jadi umpama aja ini Rebo Pahing ini yang cocok ini pakai keris apa, dan orangnya itu pedagang Gus. Itu kira-kira pakai apa yang cocok itu? Matur Sun, saya jawab sesuai dengan pemahaman saya, mungkin bisa boleh beda pendapat. Iya, Jadi, kalau menurut saya pribadi Pak Arya dan dulur semua, kalau keris itu sesuai dengan kesukaan hati aja. Oh, begitu. Kemantapan hati. Memang ada pamor, ada pakem-pakem keris tertentu yang memang ditujukan untuk meraih hajat atau menunjang aktivitas bisnis, aktivitas dagang atau aktivitas bagi pejabat misalnya atau apa, itu memang boleh lah. Karena sesuatu di dunia ini membutuhkan wasilah, membutuhkan perantara menurut saya pribadi. Dan perantara yang paling tua di Nusantara ini yaitu keris itu sendiri, saya memaknainya. Oh, iya. Terus Gus, ini kalau kita sudah memiliki lah, atau kita ini diberi oleh mbak kita, ya kan, kadang-kadang kan waktu kita diberi itu mbah sudah sepuh lah katakan. Terus bagaimana Gus cara merawat agar keberadaan tosan aji itu tetap terawat dengan baik dan bisa sinkron dengan kita yang diberi oleh para leluhur kita itu Gus. Cara merawatnya bagaimana Gus? Oke, matur suwun. Kalau untuk cara merawatnya, sekarang kebetulan di Matra ini banyak beberapa sedulur atau saudara-saudara kita yang di Matra ini punya keahlian untuk menjamasi keris. Jadi tidak usah takut, tidak usah susah-susah, hubungi aja sekretariat Matra. Insya Allah ada yang ahli dalam mewarangi keris, menjamasi keris. Nggih ya, monggo. Nggih, monggo. Sinten mawon, kita belajar bersama-sama, karena kalau bukan kita siapa lagi. Iya. Berarti di Matra Lamongan ini juga sudah ada yang bersedia memberikan jamasan Gus ya? Betul, bisa menjamas, apa istilahnya, kita meminta tolong, minta jasa, atau kita belajar sendiri nanti. Oh, iya. Insya Allah ada yang mengajarkan cara merawat biar keris itu awet dan tuanya atau awet juga, atau lebih mantap lah kekuatannya. Mantap, pokoknya di Matra ini semua tersedia. Insya Allah. Jadi ada yang khusus di bagian tosan aji ini juga bersedia memberikan jamasan atau paling tidak wawasan bagaimana cara menjamas suatu tosan betul, aji. Pak Rindy, betul. Terus ini Gus, ada lagi nih, apakah aki itu juga termasuk jenis tosan aji Gus? Mohon dijelaskan. Ake itu juga bagian dari budaya juga, karena dari dulu kalau kita membaca sejarah, dan saya sendiri mengalami, orang Jawa khususnya atau Nusantara pada umumnya selalu meyakini bahwa jenis-jenis batu tertentu secara alamiah itu bisa memancarkan energi yang kalau itu di-up atau disesuaikan, diselaraskan sama yang pakai, insya Allah akan menunjang secara spiritnya, menunjang kita, memberikan semangat. Karena kita meyakini bahwa setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu mengandung rahasia
rahasia-rahasia tersendiri yang mengandung kekuatan spiritual atau kekuatan gaib. Terima kasih. Barangkali ada anggota yang memerlukan pengetahuan, monggo ditanyakan kepada ketua kita di Tosan Haji ini. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Untuk yang biasanya saya yakin yang di rumah itu pasti memiliki simpanan kok. Kan nggak mungkin ini semua mayoritas kan dari suku Jawa ini pasti memiliki ageman yang dibanggakan di rumah. Barangkali ada yang memiliki, monggo ditanyakan. Monggo, Mas Doni, barangkali punya simpanan yang khusus. Simpanan maksudnya simpanan Tosan Haji, Mas Doni. Nanti Mas Doni gimana? Loh, Pak Abu. Monggo Pak Abu, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ini mumpung Gus Nur bisa menjawab ini. Yang lain, monggo. Nggak ada ya? Kita lanjutkan. Ini Gus, apa sebenarnya mengenai saya itu dulu juga Gus pernah itu memiliki semacam akik lah. Itu kalau saya pakai Gus, itu saya itu tambah istilahnya itu berani Gus, gitu. Kendel lah, itu saya pakai itu hampir mungkin ya sekitar saya mulai kelas 6 lah itu sampai SMA itu Gus. Oh itu luar biasa ya. Tadi begitu itu pernah saya tunjukkan kepada orang, malamnya itu hilang. Setelah itu beberapa hari badan saya itu terasa lumpuh Gus. Betul ini. Jadi lihat orang itu takut. Ya. Jadi tiap ketemu orang, saya itu takut, malah takut. Kalau dulu saya lihat setiap lihat orang nggak pernah takut. Akhirnya setelah kehilangan itu, tiap ketemu orang saya itu takut. Nah, ini apakah benar energi yang ada di batu itu memang istilahnya cocok untuk saya atau memang gimana itu? Setelah saya lihatkan ke teman, saya punya ini gitu. Nah, setelah itu malamnya hujan deras hilang. Ya. Paginya saya takut tadi malam itu taruh di sini gitu. Jadi sampai sekarang itu saya nggak ingat naruhnya itu yang jelas di rumah itu gitu loh. Tetapi hampir 10 hari lah saya itu lemas, jadi lihat orang itu takut Gus. Apakah benar itu mempengaruhi kejiwaan saya waktu itu gitu? Mohon dijelaskan. Barangkali saya yakin yang lain juga pernah mengalami seperti itu Gus. Oke, terima kasih Pak Ari. Kalau saya memahami di batu akik itu ada dua energi keyakinan saya. Satu energi alami yang dipancarkan oleh batu itu bawaan, dan dua ada energi yang memang sengaja ditanam kodam semacam itu. Jadi yang kalau Pak Ari alami itu sepertinya kekuatan kodam. Di saat kodamnya hilang, otomatis mempengaruhi. Bahkan kodam ini kalau nggak selaras, nggak sesuai, itu mempengaruhi emosional segala macam. Tapi kalau yang alami setahu saya kekuatannya itu tidak begitu keras. Dalam arti begini, dia akan secara alami mengalir mengikuti yang pakai itu, tidak meledak-ledak, tidak langsung itu. Kalau seperti itu pengalaman saya menyimpulkan itu mungkin dulunya itu pernah dijambi-jambi atau di asma yang sengaja ditanam itu untuk keberanian. Mungkin itu. Begini Gus ya. Nggak tahu lah, pokoknya itu saya dikasih sama. Tapi hilang beneran. Hilang bener. Ini pengalaman pribadi ya. Percaya nggak percaya ada semacam itu. Jadi saya itu dikasih mbak saya, itu loh kawin lah istilah seperti itu. No. Tapi saya pakai terus, suatu saat kan ketemu konco-konco yang ngobrol. Aku beli ini lah, saya juga punya ini. Nah, malam itu hujan deras itu, itu saya pakai, saya sudah kecil lah, katakanlah mungkin ya pas 4 saya ingat itu. Saya pakai itu sampai SMA, lulus. Nah itu habis kita tunjukkan sama teman-teman itu, hilang malamnya itu. Paginya saya cari itu,
di malam itu di sini gitu. Nggak hilang, akhirnya beberapa hari saya takut lihat orang itu. Tiap lihat orang saya takut, betul nih. Jadi biasanya saya itu kalau lihat orang, malah orang itu takut gitu loh. Ini terbalik. Saya yang malah takut, dan itu lama sekali, selama betul. Jadi wah itu populer aku tiga rubuh. Seperti itu Gus, pengalaman yang saya alami. Mungkin juga pengaruh itu, saya yakin itu juga mempengaruhi kejiwaan waktu itu. Jadi betul Gus ya, bahwasannya kadang-kadang seperti itu memang ada istilahnya itu kekuatan yang memang ditanam lah ya. Jadi ya seperti itulah. Kalau mungkin juga Tosan Aji juga mengalami seperti itu, cocok iya kan. Jadi saya itu diberi mbak itu ya, itu sejak kelas 4, saya ingat betul kelas 4 ini. Kasih sama ya, apa itu ya, pecut waktu itu, pecut kecil itu, dan hilang, betul hilang hilang. Habis saya lihatkan sama teman-teman hilang secara fisik atau hilang fisik, fisiknya juga hilang. Jadi dan nggak mungkin diambil teman, nggak mungkin wong habis ngumpul-ngumpul terus pulang sendiri-sendiri gitu. Terus saya tanya ke itu ke yang orang tua juga, kelangan bah apa sirane kok lemes, aku diuang terus. Jadi betul itu saya alami, takut, pokoknya takut orang lah, lihat orang itu waktu gitu, dan itu menderita itu. Mungkin waktu itu orang yang lihat saya juga takut, akhirnya terbalik, iya kan? Iya. Setelah hilang saya lihat orang takut, saya akhirnya saya juga menderita kan, kehilangan seperti itu gitu loh. Jadi hanya kehilangan batu ake aja bisa saya rasakan Gus. Paling tidak memang nenek moyang kita itu seperti itulah adanya. Jadi beliau-beliau itu bisa juga ahli dalam memberikan kekuatan transfer lewat katakanlah semacam kekuatan dari batin lah. Ya, itu Gus yang pernah saya alami waktu saya kehilangan batu akik sama itu pecut itu saya alami sendiri. Ini pengalaman saya sendiri. Pribadi ya, iya. Pak, ya. Jadi dan iya itu istilahnya, saya takut lihat orang itu. Begini lihat orang itu. Bisa diambil hikmahnya Pak Ari ya. Diambil hikmahnya begini, bahwa sesuatu hal apapun yang kita pakai itu sebatas hanya media. Dalam arti gini, kekuatan yang lebih kuat hanya milik Tuhan. Iya, betul. Sama halnya orang sekarang, kalau dulu itu saya sering adu argumentasi atau bantah-bantahan sama non sewu Pak Ustadz muda yang pemahamannya beliau itu menyatakan bahwa keris itu syirik, musyrik. Jadi setiap orang yang punya atau bawa keris dianggapnya musyrik, syirik. Saya itu tidak terima gitu. Terutama di desa saya ada yang masih ada gitu ustadznya, tokoh masyarakat meyakini itu. Dan sering saya debat, kalau menggunakan dalil mungkin terlalu ini. Jadi kalau kata bahasanya Nuwun Sewu Gus Bahak, ya dalilnya itu cangkem elek gitu mawon. Dalil logika. Kalau orang sekarang kan keluar rumah nggak bawa ATM, pasti nggak yakin. Betul. Iya, bimbang. HP ketinggalan, bimbang. Begitu juga orang-orang kita yang dulu dididik oleh leluhur kita. Seandainya itu keris memberikan energi positif, menjadikan kita itu semangat, menjadikan kita itu lebih percaya diri, ya punya keris, harus punya keris. Karena syarat utama sebagai lelaki Jawa, lelaki Nusantara itu ditaruh di paling atas, harus memiliki keris pegangan. Kedua mungkin memiliki wisma, rumah tempat tinggal. Ketiga memiliki wanita, istri. Keempat kita harus memiliki kendaraan. Kalau kendaraan itu dulu kuda, kalau sekarang bisa sepeda motor, mobil atau apa. Yang kelima itu kelangenan. Kalau binatang kelangenan itu kebanyakan di Jawa disimpulkan dengan burung perkutut misalnya. Bukilo. Iya, bukila. Itu baru nanti kalau udah 5 itu lengkap, Pak, insya Allah akan tenang.
akan lebih percaya diri, akan ngadep, mantep. Biasanya begitu, iya. Dan yakin. Mancep ya, padep, mantep, mancep katanya Pak Ketua. Gimana, setuju? Setuju. Los. Baik, saya itu beberapa hari yang lalu, Bapak-bapak, Ibu, beberapa hari lalu, mungkin sekitar 8 hari yang lalu, saya itu main-main ke Desa Keset. Nah, ini ada cerita baru. Saya tanya, memang saya ingin mencari tempatnya Gus Nur kemarin itu. Saya tanya, begini sih, duit keris aku sopo gitu. Ada yang bilang begini, wah, begini biyen itu keris uake Pak. Bahkan waktu tahun 65 itu orang yang memiliki keris itu dimusuhi Pak, gitu. Dimusuhi karena apa? Dibilangi musyrik gitu. Akhirnya apa? Keris yang ada di Lamongan itu dijual timbangan gitu. Dan yang kebetulan yang beli itu orang Keset gitu loh. Jadi orang Keset itu dulu tuh beli keris sak Lamongan ditimbang sama orang Keset itu. Hanya diambil yang memiliki itu, ngambil apa itu Pak Dalang, yang sing permatanya itu loh, yang di itu aja yang diambil. Terus kerisnya itu ditimbang, dijual, dan yang beli orang Keset. Dan itu Keset di gudangi keris gitu. Ada namanya siapa? Pak Sadi mas saya. Pak Sadi. Iya. Nah itu Pak Sadi itu dulu juragan besi tua. Tadi ditutupi keris-keris kok. Wow, sayangi biyen. Coba saya gitu berai. Ini barang antik bisa. Mungkin dulu sama Mbak Sadi dijual lagi gitu loh. Jadi saya dapat informasi dari Desa Keset itu dulu Pak, keris memang di sini itu Salamongan, itu dikira itu musyrik gitu loh. Akhirnya keris dijubui anu nih, sing permata-permata keris didol timbangan, sing nuku wong Keset. Mungkin familinya Gus Nur, mungkin saya ini mau belum Gus Nur ya tadi dulu. Nggih, ngeten. Kalau di daerah saya khususnya Keset niku, kalau orang memiliki keris lebih dari satu atau sampai banyak, ya jangan malu atau jangan ini disebut dukun pasti. Ya nggak apa-apa, dukun juga nggak apa-apa. Dukun juga memberikan pertolongan bagi sesama dulu, sebelum ada dokter juga ada dukun. Kita nggak usah malu disebut dukun, disebut ini. Yang penting kita punya alasan atau punya argumentasi dan keyakinan yang kuat bahwa sesuatu itu kalau memberikan manfaat kepada kita, kepada keluarga dan kepada sesama, isoke mawon mboten takut. Kanjeng Dirjo dukunannya rendah apa? Baik, ya. Sekarang Pak Ketua Matra ini punya istilah, dukun itu duduk dengan tekun. Nah saya lanjutkan, cuma itu aja. Duduk dengan tekun, artinya tafakur, dia minta pertolongan pada Gusti Allah juga gitu. Dan tekun itu kan apa itu? Dilakukan selalu lah istilahnya, jadi lebih mantap dalam meminta pada Gusti Allah. Baik, kita lihat dulu sambil mendengarkan gending Loro Bronto. Marati
neng tanah Jawa agama ageme haji kelingan mring sliramu aduh kaya rindu jet atiku yen siang tansah katon melewat dalu gambar bisa nendro sliramu wis lali tenan dek semono nate janji setya arep urip bebarengan bunga susah dilakoni nanging aku ora ngira yen sliramu bakal citra saiki wis mulya banjur krama ora nganggo kandha-kandha lagune ngenes banget ya Pak Ari. Wis pastine lelakonku aduh aku mung kudu narima sapa kang bisa paring
Sriuning pembudayawati ingkang tasih tresno kalian seni kebudayaan ingkang wonten Indonesia.
lagi. Ya, saya lanjutkan lagi nih. Gus Nur, ini kalau agamanya lelaki pria ini kan itu tadi harus memiliki keris, itu filsafat Jawa kan seperti itu. Terus ini Bos, kalau kita menginginkan keris yang baik atau yang cocok paling tidak lah sebagai ageman, ini kalau di Lamongan ini belinya di mana Gus? Oh nggih. Untuk keris alhamdulillah di Matra Lamongan ini mau jenis model apa tinggal request, nanti bisa disesuaikan. Kalau di perkerisan secara umum ada tangguh, estimasi itu kamar dikan, ada STW. Kalau STW ini biasanya Apa Gus STW Gus? STW kok? Kalau STW itu di istilah keris itu keris-keris yang lama temuan, tinggal gopel-gopel besi itu dikumpulkan, dipandai lagi, dijadikan sesuai dengan pesanan itu. Tapi besinya itu besi tua. Kalau kamar dikan kan ada yang pandai, yang sekarang itu banyak yang pandai lah, masih banyak. Bukan itu ya? Empu juga. Dalam arti gini, kalau menurut saya pribadi keris apa itu sepuh, kamar dikan kalau kita punya ndak apa-apa, sesuai kalau hati senang nggak apa-apa. Kalau kamar dikan tidak kita miliki, kita cari yang sepuh, sedangkan zaman dulu yang sepuh itu kan terbatas dan banyak yang mau, dan kebanyakan udah dimiliki oleh pejabat di Indonesia, atau bahkan mungkin ada kemarin dengar dibawa ke Belanda waktu zaman penjajahan. Kerisnya Pangeran Diponegoro misalnya, terus kerisnya Jenderal Sudirman, kan siapa yang memiliki, tentunya kan rebutan. Nah, kalau semua pingin sepuh, yang kamar dikan kasihan empu baru, yang putranya empu lama bikin keris nggak laku, nanti lama kelamaan keris ini hilang dari peredaran karena semua ngejar yang sepuh. Jadi menurut saya kamar dikan sepuh kita miliki lah, minimal. Kalau saya dulu di Tosan Aji Lamongan, kita syaratkan minimal punya 2 keris kalau ingin gabung. Apapun kerisnya, sepuh kamar dikan monggo silakan, enggak apa-apa. STW mawon kerisnya. Oh, ini agak itu Gus ya, mohon maaf. Keluar dari konteks, berarti untuk menjadi di Panji itu ya, Panji Tosan Aji itu ya, Panji Lamongan itu berarti harus memiliki 2 keris itu ya? Nggih, syarat utama harus memiliki 2 keris. Nggih. Terima kasih Gus. Sementara kita lihat dulu sambil menunggu teman-teman yang lain, katanya masih banyak yang menuju ke sini. Nggih, mantap. So, istirahat dulu Gus.